Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah dari sang waliullah dari Kalimantan Selatan, Abah Guru Sekumpul. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Bagaimana perjalanan hidup beliau? Dan apa keistimewaan yang beliau miliki, sehingga peringatan haulnya selalu dihadiri jutaan umat Islam? Untuk mengetahui jawabannya, simak pembahasan kali ini hingga akhir. Guru Ijai, Guru Zaini, atau juga yang biasa dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul. Beliau adalah salah seorang ulama karismatik yang berasal dari Pulau Kalimantan. Abah Guru Sekumpul juga merupakan salah satu wali Allah, yang juga dikenal memiliki sejumlah karomah. Selain karena banyaknya pengakuan dari para ulama, beliau juga dikenal memiliki banyak kekeramatan, atau yang biasa disebut karomah. Dalam kitab Jami'u Karomatil Aulia, karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau menyebutkan bahwa kata al-wali punya makna yang sama dengan al-qorib, yang berarti orang yang dekat. Dalam Hazanah Tasawuf, wali adalah predikat atau pencapaian yang sangat tinggi dalam perjalanan manusia, bahkan tertinggi yang dapat dicapai manusia biasa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat kewalian pada dasarnya tidak begitu saja diberikan, tetapi melalui perjalanan panjang menuju Sang Kholik. Buah dari takwa dan taat yang dilakukan terus-menerus. Dan untuk mencapai derajat itu orang harus melalui syariat yang dijalani secara istiqomah, dilakukan dengan penuh penghayatan melalui tarekat, hingga menemukan kedalaman hakikat. Imam Al-Qusyairi menyebutkan, beberapa ciri-ciri seorang wali dalam kondisi kesadarannya, tidak sedang berasyik masyuk dengan Allah, antara lain, mengerahkan segala kemampuannya untuk memenuhi hak-hak Allah. Menyebarkan kasih sayang kepada segala makhluk, tanpa ada rasa benci. Konsisten menanggung penderitaan dan cobaan. Sangat berkeinginan agar semua makhluk ini selamat. Menghindarkan diri dari segala yang menyusahkan orang lain. Jika kita melihat keseluruhan perjalanan hidup Abah Guru Sekumpul, maka nampaknya beliau telah memenuhi klasifikasi tersebut. Beliau telah diyakini banyak ulama sebagai waliullah. Maka dari itu, hampir tidak ada perdebatan tentang derajat kewalian dari Abah Guru Sekumpul. Sebenarnya, beliau sejak masa kecil sudah ada tanda-tanda bahwa beliau akan menjadi orang besar. Bahkan ketika beliau masih dalam kandungan, banyak hal aneh yang terjadi. Di antaranya, ketika itu ibu beliau melihat cahaya seperti bulan purnama turun menuju ke pangkuannya. Saat mengandung Abah Guru Sekumpul, sang ibu tidak ada sedikit pun rasa berat, atau rasa sakit, sampai beliau melahirkan. Ketika mengidam, jika ingin makan sesuatu, pada malam harinya ibunda beliau selalu bermimpi memakan makanan yang diinginkannya. Sehingga, di pagi harinya beliau sudah merasa puas. Guru Sekumpul memang dikenal sejak kecil sebagai orang yang mahfudz. Beliau dijaga dari berbagai hal yang mengarah kepada kemaksiatan. Abah Guru Zaini memang dikenal memiliki karomah kewalian yang dimilikinya. Semua itu tak lain karena kedekatan Abah Guru Sekumpul dengan Allah, Sang Maha Kuasa. Karomah Abah Guru Sekumpul memanglah sangat masyhur. Beliau dikaruniai karomah yang cukup banyak. Dan itu memang sudah menjadi rahasia umum, yang kesemuanya menunjukkan keabsahan makom kewalian beliau. Banyak sekali riwayat dari santri, keluarga, serta masyarakat yang pernah menyaksikan karomah beliau secara langsung. Berikut ini akan kami sampaikan beberapa kisah karomah yang dimiliki Abah Guru Sekumpul. Berikut ini kisah tentang karomah Abah Guru Sekumpul hadiri ibadah haji, walau dirinya berada di rumah. Riwayat ini dikisahkan oleh Guru Bakri, tentang beberapa karomah dari Abah Guru Sekumpul yang diketahuinya. Karena semasa Abah Guru Sekumpul masih ada, Guru Bakri banyak menyaksikan sendiri kelebihan Guru Sekumpul. Saat musim haji waktu itu, Guru Bakri sedang menunaikan ibadah haji. Dan kebetulan di kota Mekah sedang turun hujan. Waktu itu sedang ada Haji Akbar, yang mana
Guru Bakri dan rombongannya kebetulan sedang mengikuti. Kisahnya, Guru Bakri saat itu bersama rombongan melihat Abah Guru sekumpul sedang mengenakan ihram. Beliau terlihat saat sedang tawaf dan ketika sedang berada di Padang Arafah. Untuk meyakinkan dirinya, Guru Bakri menelpon temannya di Kalimantan untuk menanyakan keberadaan guru sekumpul dan majelis beliau. Temannya berkata bahwa guru sekumpul sedang ada di pesantren dan majelis sekumpul juga akan berlangsung. Untuk lebih memastikan lagi, setelah pulang dari Tanah Suci, Guru Bakri langsung menuju kediaman Abah Guru sekumpul. Di sana dia bertemu Ibu Rohmah, yang merupakan adik guru sekumpul. Guru Bakri kemudian bertanya, apakah guru sekumpul tahun ini berangkat haji? Ibu Rohmah kemudian berkata, bahwa Abah Guru sekumpul tidak haji tahun ini. Namun Ibu Rohmah pernah menjumpai Abah Guru sekumpul sedang memakai baju ihram. Saat itu, Ibu Rohmah lewat depan kamar guru sekumpul, yang kebetulan pintu kamar beliau sedikit terbuka. Ibu Rohmah juga heran, dan bercerita kepada Guru Bakri, bahwa kain yang guru sekumpul pakai nampak basah, seperti habis kehujanan. Mendengar kesaksian Ibu Rohmah, Guru Bakri menjadi yakin, bahwa yang dilihatnya waktu tawaf dan di Padang Arafah adalah Abah Guru sekumpul. Abah Guru sekumpul memang seringkali terlihat hadir di beberapa tempat secara bersamaan. Itulah salah satu dari karomah kewalian yang dimiliki Abah Guru sekumpul. Pada suatu hari, datang rombongan para habaib dari berbagai daerah ke Kalimantan Selatan, tepatnya ke kediaman Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Goni Al-Banjari, atau yang kita kenal sebagai Abah Guru sekumpul. Sudah tradisi beliau untuk memuliakan tamu-tamu. Abah Guru apabila menerima tamu dari luar daerah, apalagi para habaib, maka Abah Guru sekumpul akan meminta tamu tersebut untuk menginap beberapa hari di kediaman beliau. Beliau sendiri yang turun tangan untuk melayani para tamu tersebut. Istilah tamu adalah raja, sangat terlihat dari sikap dan perilaku Abah Guru sekumpul terhadap para tamu-tamu beliau. Singkat cerita, sampai pada akhirnya rombongan para habaib itu hendak akan pulang. Maka bergantianlah Abah Guru sekumpul menyalami satu persatu para habaib tersebut, yang jumlahnya puluhan orang. Tapi ada yang aneh saat itu. Sambil Abah Guru bersalaman dengan satu persatu dari para habaib tersebut, sambil Abah Guru mengambil uang dari kantong baju beliau, kemudian memasukkan uang tersebut ke kantong baju satu persatu para habaib tersebut. Al-Habib Mukshin bin Al-Habib Agil bin Syahab, yang berdiri di dekat Abah Guru sekumpul, saat itu sangat mengetahui, bahwa di kantong baju Abah Guru tidak ada apa-apa. Habib Muhsin sangat yakin, jika sebenarnya kantong baju Abah Guru kosong, dan tidak terlihat mengembung oleh jumlah uang yang banyak. Terus-terusan Abah Guru juga mengambil uang dari kantong baju beliau, yang seperti tidak ada habisnya, untuk beliau berikan kepada satu persatu para habaib tersebut. Tidak terasa, selesailah Abah Guru menyalami dan memberikan uang tersebut, kepada seluruh tamu habaib yang jumlahnya puluhan orang tersebut. Lalu mendekatlah Habib Muhsin muda kepada Abah Guru. Maka berkata Abah Guru sekumpul kepada Al-Habib Mukshin, "Tidak usah terkejut ya Habib. Diam saja kalau engkau telah tahu." Di kisah yang lain, ada karomah Abah Guru yang mampu mempertemukan seorang Habib dengan Rasulullah. Tarim Hadramaut adalah kota para habaib, dan banyak melahirkan para wali kutub. Ada seorang Habib sepuh yang bernama Habib Ahmad Assegaf, yang dikenal telah mengarang qosidah Baina Katifaihi Alamah. Sehingga, di Martapura beliau kemudian terkenal dengan sebutan Habib Baina Katipai. Beliau ini seumuran dengan Al-Kutub Habib Abdul Qadir Jeddah. Diketahui, beliau ini mempunyai kelebihan. Pada malam hari, beliau terbiasa bermimpi dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib-habib zaman dulu, walau sering bermimpi dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka masih sakit hati kalau belum bertemu secara terjaga dengan baginda Nabi. Akhirnya, beliau mendapat isyarat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. "Ahmad, kalau kamu ingin bertemu saya, maka temuilah Zaini orang Martapura Banjarmasin." Maka bergegaslah beliau menuju Martapura,
yang diketahui berada di Indonesia. Dan sesampainya di Jakarta, beliau dihalang-halangi oleh orang yang dengki dengan guru sekumpul. Akan tetapi, beliau tak menghiraukannya, dan mampu menerobosnya, karena beliau ingat dengan isyarat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, akhirnya bertemulah Habib Ahmad Assegaf dengan guru sekumpul. Beliau kemudian mengutarakan maksud kedatangannya. Kemudian oleh guru sekumpul diberi amaliyah-amaliyah, yang kemudian beliau amalkan. Tidak berapa lama setelah itu, pada suatu pagi Habib Ahmad Assegaf melaporkan ke guru sekumpul, tentang pertemuannya secara yaqodzo atau terjaga, dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh guru sekumpul kemudian dijawab, "Sebelum ke tempat Anda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui saya terlebih dahulu." Langsung seketika Habib Ahmad memeluk guru sekumpul. Kelebihan lain yang dimiliki guru sekumpul adalah, beliau mampu hafal Al-Quran sejak berusia 7 tahun. Beliau juga hafal tafsir Jalalain pada usia 9 tahun. Dalam usia kurang lebih 10 tahun, sudah mendapat khususiat, atau anugerah, berupa kasyaf hisi, yaitu melihat dan mendengar apa yang ada di dalam atau yang terdinding. Pada usia 9 tahun pas malam Jumat, guru sekumpul pernah bermimpi melihat sebuah kapal besar turun dari langit. Di depan pintu kapal berdiri seorang penjaga dengan jubah putih, dan di daun pintu masuk kapal tertulis Safinahal Aulia, yang berarti kapalnya para wali. Beliau ingin masuk, tapi dihalau penjaga hingga tersungkur, dan beliau pun terbangun. Pada malam Jumat berikutnya, ia kembali bermimpi hal serupa. Pada malam Jumat ketiga, ia juga kembali bermimpi serupa. Tapi kali ini, ia dipersilahkan masuk dan disambut oleh salah seorang syekh. Ketika sudah masuk, ia melihat masih banyak kursi yang kosong. Saat guru sekumpul merantau ke Jawa untuk mencari ilmu, tak disangka, orang yang pertama kali menyambutnya dan menjadi gurunya, ialah orang yang menyambutnya dalam mimpi tersebut. Beberapa kisah karomahnya Abah Guru, di antaranya saat beliau masih di kampung keraton. Abah Guru sekumpul biasanya duduk dengan beberapa orang, sambil bercerita tentang orang-orang terdahulu, untuk mengambil pelajaran dari kisah itu. Suatu saat, beliau bercerita tentang buah rambutan, yang saat itu belum musimnya. Tiba-tiba, beliau mengacungkan tangannya ke belakang, seolah-olah mengambil sesuatu. Dan mendadak, di tangan beliau sudah memegang buah rambutan matang, yang kemudian beliau makan. Dikisahkan, beliau juga bisa memperbanyak makanan. Setelah makan sepiring sampai habis, tiba-tiba makanan di piring itu penuh lagi, seakan-akan tak dimakan olehnya. Di kisah yang lain, suatu hari Abah Guru sekumpul berburu burung. Ketika sampai di padang karang, ia mendengar suara zikir kalimat tauhid. Spontan, ia pun berjalan naik ke kampung karang tengah mencari asal suara itu. Ternyata, zikir itu berasal dari makam Tuan Guru Haji Abdul Khotib. Akhirnya, beliau pun langsung berziarah di sana. Dan setiap tengah malam bulan terang, guru sekumpul diketahui sering melakukan ziarah ke makam tersebut. Sehari menjelang pelaksanaan haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berpusat di desa Dalam Pagar, Martapura, jalanan ke tempat acara digenangi banjir. Panitia sempat gelisah, karena jika banjir tetap terjadi hingga besok maka acara tidak berlangsung mulus, dan banyak orang yang tidak bisa hadir. Namun anehnya, ketika di hari pelaksanaan haul menjelang Guru Zaini lewat jalan itu sudah bersih dari banjir. Dan sepulang guru dari acara, jalan itu kembali digenangi hingga beberapa hari. Pada suatu malam di daerah Istanbul, ada seorang pastur yang mobilnya tengah mogok karena kehabisan bensin. Tak ada kios yang buka, dan tempatnya pun jauh dari pemukiman. Tiba-tiba melintaslah mobil yang sedang membawa Abah Guru sekumpul. Karena terlihat sedang terkena musibah, akhirnya Abah Guru sekumpul berhenti, guna menanyakan keadaan sang pastur. Setelah mendengar penjelasan dari sang pastur, akhirnya Abah Guru sekumpul menyarankan agar sang pastur mengambil air dari sungai. Sang pastur awalnya tak percaya, dikarenakan Abah Guru sekumpul menyuruhnya memasukkan air sungai ke dalam mobilnya.
Tapi keajaiban terjadi saat itu. Setelah di-starter, tiba-tiba mobil sang pastur bisa menyala dan berjalan kembali. Akhirnya, sang pastur pun berterima kasih kepada Abah Guru Sekumpul, dan ia pun bisa pulang ke rumah dengan selamat. Beberapa waktu setelahnya, sang pastur akhirnya memutuskan masuk Islam, dan sampai saat ini ia pun sudah menjadi seorang Muslim. Pada tahun 1982, terjadi kemarau panjang di wilayah Martapura dan sekitarnya, yang menyebabkan sumur-sumur dan sumber air bersih kering. Hal itu membuat sebagian masyarakat di sana menjadi cemas. Melihat kondisi tersebut, banyak orang yang datang dan minta doakan kepada Guru Zaini, agar hujan segera turun. Ketika itu, tiba-tiba beliau turun dari rumah, dan menuju ke sebatang pohon pisang yang masih kecil. Beliau kemudian menggoyang-goyang pohon pisang itu. Orang yang hadir saat itu bingung dengan apa yang dilakukan Guru Zaini. Namun saat itu juga, terjadi hujan yang sangat lebat. Berikut ini adalah kisah karomah Guru Ijai yang sempat bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di waktu kecil. Kisah karomah Abah Guru Sekumpul ini dinukil dari manakib Risalah Riwayat Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari dan disusun oleh Guru Haji Muhammad Hudori. Guru Hudori menceritakan bahwa Abah Guru Sekumpul atau Guru Ijai sewaktu kecil sempat bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Husain. Diketahui, Sayyidina Hasan dan Husain merupakan cucu Rasulullah. Di dalam mimpinya, Guru Ijai bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Husain yang membawakannya pakaian jubah. Kemudian, Sayyidina Hasan dan Husain juga memasangkan sehelai surban di leher Guru Ijai. Setelah itu, Sayyidina Hasan dan Husain memberikan nama Abah Guru Sekumpul menjadi Zainal Abidin. Setelah bangun dari tidurnya, Abah Guru Sekumpul menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya. Kemudian, ayahnya mengganti nama Guru Ijai yang dulunya Kusyairi, menjadi Muhammad Zaini. Ternyata, kisah karomah Guru Ijai yang bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Husain ini, merupakan sebuah asal-usul pergantian nama beliau yang sekarang. Karomah Abah Guru Sekumpul juga pernah dirasakan langsung oleh masyarakat pedalaman Papua. Yang mana, peristiwa ini terjadi setelah wafatnya Abah Guru Sekumpul. Cerita ini berdasarkan kesaksian langsung dari warga pedalaman Papua. Mereka sangat takjub dengan acara haul Abah Guru Sekumpul. Padahal mereka belum lama masih mendapatkan asupan ilmu agama dari Abah Guru Sekumpul. Peristiwa ini terjadi pada haul Abah Guru Sekumpul ke-10, tepatnya di tahun 2015. Saat itu ada rombongan dari pedalaman Papua yang datang ke lokasi acara haul di Martapura. Mereka kebingungan, karena memang baru pertama kali datang ke luar pulau, dan mereka sendiri juga tidak tahu pasti seperti apa acaranya nanti. Seperti apakah acara haul sekumpul itu? Tanya mereka dengan penasaran. Mendengar ada rombongan haul dari pedalaman Papua, panitia acara kemudian menarik mereka ke dalam makam Guru Sekumpul. Para rombongan yang berjumlah puluhan tersebut, kemudian penasaran dengan sosok yang mampu membuat jutaan manusia untuk hadir langsung ke Martapura. Mereka kemudian menanyakan, siapakah sosok yang diperingati, dan seperti apa wujudnya. Salah satu panitia kemudian menjelaskan, serta menunjukkan salah satu foto dari Abah Guru Sekumpul yang berada di salah satu warung. Para panitia kemudian menunjukkan sambil menceritakan sosok yang sangat mereka hormati itu. Setelah mengetahui semuanya, tiba-tiba rombongan tersebut langsung menangis, sambil memuji kebesaran Allah. Sosok di foto yang ditunjukkan oleh seorang panitia itu, ternyata dikenal mereka sebagai guru yang mengajar akhlak kebaikan di tanah kelahiran mereka, yakni di pedalaman Papua. Mereka lalu kembali ke makam Abah Guru Sekumpul, dan kemudian meminta maaf kepada sang waliullah tersebut. Abah Guru Sekumpul telah wafat pada tanggal 10 Agustus tahun 2005. Akan tetapi menurut kisahnya rombongan dari Papua itu, beliau masih mengajarkan ketauhidan di pedalaman Papua. Tidak hanya itu, beliau juga memberi mereka ongkos pulang pergi, lengkap dengan ongkos konsumsi dan lain-lainnya. Suatu ketika, di desa Keraton, Guru Zaini menerima tamu.
tamu itu berpura-pura minta air yang didoakan. Ketika berhadapan, ternyata orang itu hendak memukul ke arah guru. Namun tiba-tiba orang itu terpental, kemudian terduduk. Orang itu mencoba berdiri dan nampak ingin melarikan diri. Namun ia tidak bisa bergerak sedikit pun. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, selain pasrah dengan apa yang akan terjadi. Guru kemudian menyuruhnya untuk pulang. Barulah dia bisa berdiri dan kembali pulang. Suatu saat di tengah pengajian, abah guru sekumpul tiba-tiba berdiri dan langsung berteriak. Ada api, ayo lakas padamkan apinya. Ucap beliau dengan keadaan panik. Ternyata, saat itu tengah terjadi kebakaran besar di Kota Baru, Pulau Laut. Masih di keraton, saat itu ada majelis pembacaan kitab tafsir Marahul Labid. Saat itu, ada jemaah di luar rumah, persisnya di bawah pisang yang sedang merokok. Abah Guru Zaini yang tengah membaca kitab, saat itu langsung memberi teguran agar ia berhenti merokok. Padahal, jaraknya cukup jauh dari Guru Zaini. Dan itu pun masih terhalang dinding rumah. Kejadian seperti ini juga sering terjadi saat majelis sudah berpindah ke sekumpul. Walhasil, akhirnya beliau pada saat Minggu siang itu sudah di Martapura, untuk sowan dengan Abah Guru Zaini. Kebetulan siang itu Guru Zaini sedang menerima tamu. Sebelum Guru Muhammad bicara, Guru Zaini sudah menyerahkan sejumlah uang sambil berkata, "Ini gantinya ayam kamu, yang tadi kamu buat ongkos naik taksi." Sang tamu cuma bisa melongo, bingung, dan mengucap terima kasih. Ada salah satu karomah dari abah guru sekumpul yang mampu menyembuhkan cucu seorang kiai. Kisahnya bermula ketika salah seorang cucu dari Kiai Muhammad Binuang saat akan memasang kerudung. Tanpa sengaja, jarum yang sedang digigit, ternyata tertelan, dan masuk ke dalam perut. Pihak keluarga dengan segera membawanya ke rumah sakit. Dan kesimpulan dokter mengatakan, bahwa solusinya harus dilakukan operasi. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Binuang, saat hari itu juga berangkat ke sekumpul, untuk minta air doa dari guru sekumpul. Setibanya di rumah sakit, air itu lalu diminumkan. Keajaiban pun terjadi setelahnya. Tiba-tiba perut anak itu terasa mual lalu muntah, dan keluarlah jarum pentol itu bersama muntahnya. Dengan begitu, operasi tidak jadi dilaksanakan. Ada rombongan dari Pulau Garamadura berkunjung ke rumah Guru Zaini di sekumpul. Ketika mereka datang dan duduk, sambil setengah guyon, Guru Zaini mampu menyebutkan profesi dan pekerjaan mereka satu persatu secara lengkap. Para tamu itu pun terkagum-kagum dengan muka syafah yang dimiliki Guru Zaini. Ada seorang jemaah pengajian yang rutin datang ke majelis Guru Zaini di keraton. Jemaah tersebut bernama Guru Muhammad Tatakan. Suatu ketika, ia ingin berangkat, akan tetapi tidak punya uang untuk ongkos taksi ke Martapura. Karena masih punya ayam, walaupun itu satu-satunya, maka dijuallah ayam itu. Suatu malam di sekumpul, Abah Guru Zaini tiba-tiba bicara pada istri beliau. Abah Guru Zaini mengatakan, bahwa ia kepengen memakan ikan baung. Sedangkan, ikan itu biasanya dijual di siang hari saja dan saat itu pun belum musimnya. Namun anehnya, tak lama sesudah itu, ada seorang tamu entah dari mana, yang datang untuk menyerahkan ikan baung yang masih segar. Dikisahkan, bahwa Abah Guru sekumpul merupakan anak yang sangat taat sejak masih kecil. Ketika berumur belasan tahun, beliau diajak salah seorang temannya jalan-jalan ke sebuah pasar. Abah Guru sekumpul pun mengiyakan karena jaraknya tidak terlalu jauh dari kediaman beliau. Tidak terasa mereka berjalan, tiba-tiba temannya berhenti tepat di depan sebuah bioskop. Temannya tersebut mengajak Abah Guru sekumpul untuk masuk bioskop untuk menonton. Dengan berbagai alasan, Abah Guru sekumpul mencoba menolak ajakan temannya dengan halus. Karena beliau menolak, akhirnya temannya tersebut memaksa dan menarik tangan Abah Guru sekumpul. Alhasil beliau pun terpaksa masuki bioskop tersebut,
Lalu tiba-tiba hal aneh terjadi ketika beliau masuk. Seluruh aliran listrik yang ada di bioskop tersebut tiba-tiba padam tanpa diketahui apa penyebabnya. Hingga akhirnya pihak bioskop terpaksa menghentikan seluruh acara pada hari tersebut. Akhirnya Abah Guru sekumpul bersama temannya pun pulang. Keesokan harinya terdapat kabar mengejutkan. Kabar tersebut adalah bioskop yang beliau sempat masuki tersebut dikabarkan ambruk dan rusak parah. Itulah salah satu kisah Abah Guru sekumpul ketika masih muda. Ada seseorang yang bernama Habib Soleh bin Syekh Abu Bakar. Ia berasal dari Pulau Jawa, dan baru tinggal di Kalimantan Selatan. Di sana, beliau kemudian mengajar di pesantren Al-Falah. Beliau mengajak istri yang baru dinikahinya. Begitu tinggal di rumah yang sangat sederhana, si istri tidak tahan, lantaran dulunya ia dari kalangan orang kaya. Karena tidak kerasan, kemudian ia pulang ke Jawa, meninggalkan Habib Soleh. Habib pun mengadu kepada Abah Guru sekumpul. Si Habib kemudian disuruh masuk ke kamar Abah Guru sekumpul. Kemudian dibukakanlah jendela, dan Habib Soleh disuruh teriak memanggil nama si istri. Habib pun bingung, namun ia tetap melaksanakan perintah dan berteriak sebanyak 3 kali. Seperti kebiasaan Abah Guru ketika menerima tamu, Habib Soleh pun disuruh menginap semalaman. Habib Soleh saat itu tidak bisa tidur. Maklum, beliau baru di Martapura, jadi belum terlalu yakin dengan Abah Guru sekumpul. Di dalam hatinya seperti menyangkal, apakah aku konyol berteriak di jendela malam-malam? Sehabis subuh berjamaah dan membaca wirid, beliau baru bisa tidur. Sekitar jam 9 pagi, Habib Soleh diajak ziarah ke makam Habib Basirih oleh Abah Guru sekumpul. Habib pun ikut, walau hati masih bimbang, namun tak berani protes. Tatkala sampai di landasan pesawat terbang, ada pesawat akan mendarat. Abah Guru sekumpul kemudian berkata, "Bib, di pesawat itu ada istri kamu. Kalau tidak percaya, ayo kita masuk ke bandara." Mobil pun masuk ke bandara, dan si Habib pun disuruh turun. Dan Abah Guru saat itu tetap berada di dalam mobil. Ternyata benar. Istri Habib Soleh turun dari pesawat yang mendarat tadi. Ia langsung dibawa masuk ke dalam mobil Abah Guru. Setelah ditanya apa alasannya kembali ke Banjarmasin, istri Habib Soleh kemudian menjelaskan. "Tadi malam ketika saya tidur, tiba-tiba ada suara suami saya memanggilku 3 kali. Seketika itu, saya langsung bangun dan pesan tiket ke Banjarmasin." Sejak saat itu, Habib Soleh pun tidak lagi meragukan Guru sekumpul. Dan sampai sekarang, Habib Soleh beserta istrinya tinggal di Martapura. Ada seorang Sayyid, atau Zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kebiasaannya setiap hari duduk-duduk di tempat perjudian. Sampai suatu saat ajal datang menjemputnya, orang-orang kampung tidak ada yang tahu siapa sosok dia sebenarnya. Di saat wafatnya, hanya istri serta anaknya lah yang menghadapi jenazahnya, dan tidak ada satu tetangga pun datang. Tidak ada satupun tetangga yang mau memandikan, mengkafani, apalagi mensolatkan jenazahnya. Mendapati keadaan demikian, sang istri pun menangis, melihat keadaan suaminya yang tak diperdulikan orang-orang. Maka dia pun kemudian berdoa, "Ya Allah, bagaimana dengan jenazah suamiku? Apakah aku buang ke Sungai Mahakam ini saja, ataukah aku biarkan sampai membusuk? Engkau yang maha luas rahmat-Mu, maka berilah petunjuk kepadaku." Tiba-tiba, masuklah seorang tampan tinggi rupawan mengucapkan salam. "Assalamualaikum ya Syarifah." Tampak puluhan orang berjubah dan bersorban mengiringi sosok tersebut di belakangnya. "Waalaikumsalam warahmatullah," jawab istri dari jenazah tersebut. Saat melihat sang guru, si Syarifah tersentak kaget bukan main. Ternyata, yang datang di hadapannya adalah Asyaf Muhammad Zaini bin Abdul Ghani sekumpul. Syarifah tersebut kemudian bertanya,
Sejak kapan Anda ke sini, Guru? Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan sangatlah jauh jaraknya, apalagi kami di daerah Hulu Mahakam Kembang Janggut ini. Kemudian guru sekumpul menjawab, Allah yang memudahkan. Tiba-tiba, dari luar banyak orang kampung datang, dan terperanjat, seketika tahu yang datang adalah guru sekumpul. Maka, mereka seketika keheranan, dan salah satu dari mereka berkata, Wahai guru, ini adalah orang yang senang berjudi, dan setiap hari kebiasaannya duduk-duduk di tempat perjudian. Guru sekumpul tersenyum dan lalu berkata, Apakah kamu melihat beliau sendiri main judi, atau beliau cuma duduk-duduk saja di situ tanpa main judi? Sang penduduk pun terdiam. Kemudian abah guru sekumpul berkata lagi, Beliau ini yang tiap hari kalian lihat di tempat perjudian, beliau adalah seorang zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau inilah yang menjadi penyandang bala di kampung sini. Beliau ini yang setiap malam pada saat kalian tidur, beliau bangun dan sholat tahajud, dan mendoakan kebaikan bagi kalian. Beliau jugalah yang rela setiap hari duduk di tempat perjudian, berzikir, dan memohon ampun untuk para penjudi, agar mereka sadar. Akan tapi, kalian tidak tahu. Kalian cuma melihat dengan pandangan zohir saja. Beliau tidak terkenal dalam pandangan masyarakat bumi, tapi beliau sangat terkenal di langit. Ada sebuah nasihat. Sedalam apapun lautan bisa ditebak, namun hati seseorang siapakah yang bisa menebak? Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian, dan tidak pula kepada rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini sejalan dengan yang telah ditunjukkan dalam firman Allah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat, ayat 13. Diketahui, Abah Guru Sekumpul lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1942. Atau bertepatan pada tanggal 27 Muharram, tahun 1361 Hijriah. Kampung kelahirannya berada di Desa Tunggul Irang, Martapura, Kabupaten Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nama dari Abah Guru Sekumpul diambil dari nama tempat beliau yang berada di Kelurahan Sekumpul. Ayah beliau bernama Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman. Sedangkan, ibunya bernama Hajjah Masliyah binti Haji Mulia bin Muhyiddin. Abah Guru Sekumpul merupakan keturunan ke-8 dari ulama besar Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Adapun silsilahnya adalah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman bin Muhammad Said bin Abdullah bin Mufti Muhammad Khalid bin Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Abah Guru Sekumpul dikenal memiliki pengajian yang setia dihadiri ribuan jamaahnya. Mulanya, pengajian ini diadakan hanya untuk menunjang pelajaran para santri di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, dengan diisi pengulangan kitab-kitab ilmu alat, seperti Nahwu dan Shorof. Namun, pada perkembangannya, jemaah yang menghadiri pengajiannya cukup beragam, bukan hanya dari kalangan santri, tetapi juga masyarakat umum. Pengajian pun mulai berkembang dengan kitab yang lebih bervariasi, mulai dari kitab-kitab fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis. Pada kesempatan itu, Abah Guru Sekumpul juga mulai menyiarkan Maulid Al-Habsyi atau Maulid Simtuduror karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Selain itu juga, pengajian bertambah lengkap dengan diselipkan lantunan syair atau qasidah yang berisi pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad. Karena pengajian di Keraton Martapura dirasa sudah tidak mampu lagi menampung jemaah,
maka Abah Guru Sekumpul berinisiatif untuk pindah ke lokasi pengajian yang baru. Pada sekitar tahun 1980-an, Abah Guru Sekumpul memilih wilayah Sungai Kacang sebagai lokasi rumahnya sekaligus tempat pengajian yang baru. Lokasi baru itu kemudian dinamakan Kompleks Ar-Raudhoh. Penamaan tersebut mengacu pada nama Ar-Raudhoh di Masjid Nabawi Madinah. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, Abah Guru Sekumpul mengalami sakit pada ginjalnya, hingga harus dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Setelah 10 hari dirawat di Singapura, pada 9 Agustus 2005, Guru Sekumpul diperbolehkan pulang. Namun, keesokan harinya, pada 10 Agustus 2005, Guru Sekumpul meninggal dunia di usia 63 tahun. Guru Sekumpul kemudian dimakamkan di Kompleks Pemakaman Keluarga, di dekat Musola Ar-Raudhoh, Kalimantan Selatan. Berikut ini akan kami sampaikan kalam mutiara dari Abah Guru Sekumpul. Hidup di akhir zaman ini, jalan menuju Allah yang paling selamat ialah dengan memperbanyak sholawat. Aku dijalankan guruku di jalan sholawat, maka aku juga menjalankan muridku di jalan sholawat, yakni memperbanyak baca sholawat. Perbanyaklah beribadah sebelum nikah, supaya keturunan kita hidupnya nyaman. Kalau dari balik sampai tua yang diurusnya hanya dunia, maka jahanam sudah menunggu di akhirat. Hendaknya orang memikirkan dunia sekedar perlunya saja. Khusus jam 2 malam sampai subuh adalah majelis orang soleh. Bangunlah walau sebentar, supaya mendapatkan madat mereka, karena pada jam itu semua aulia bangun mendoakan muslimin dan muslimat. Bila tidak penting tidak usah keluar rumah, tidak usah kumpul-kumpul yang tidak memberi manfaat, perbanyaklah membaca sholawat, membaca Al-Quran, jaga hati dari sifat merasa hebat, merasa memiliki, merasa suci. Ingat-ingat akan mati, harta diwarisi keluarga, jasad diwarisi cacing, ilmu kembali pada Sang Maha Pencipta, hanya dosa yang kita bawa maka syafaat Rasulullah yang kita dambakan. Timbulnya keramat dan sampainya seseorang kepada derajat wali karena istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekecil atau seringan apapun sunnah Nabi, di situ ada sir atau rahasia hikmah di dalamnya. Jalan paling cepat wasil, atau sampai mencapai makrifat kepada Allah dan Rasulullah, adalah menyenangkan Rasulullah dan guru. Ada dua hal yang utama, yang dapat menyenangkan Rasulullah. Yang pertama hadir majelis ilmu dan mengamalkan ilmu. Yang kedua memuji, mencintai, dan menyayangi Rasulullah, termasuk ahlul bait keturunan Rasulullah, ulama, dan guru. Tiada jalan untuk selamat di akhir zaman ini, melainkan mendekati dan mengambil berkah ulama atau wali, baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Maksud mendekati dan mengambil berkah, yaitu mencintainya, membantunya, bersilaturahim, hadir majelis, mengamalkan segala ilmu, wiridan dan nasihat mereka, serta ziarah ke kubur mereka apabila sudah wafat. Ciri orang tawadhu atau rendah diri ialah, dia mau menerima kebenaran, meskipun kamu dengar dari mulut anak kecil. Menutup aurat wajib hukumnya, dan menutupi kemuliaan diri lebih wajib hukumnya. Biasa-biasa sajalah jadi orang itu. Usahakanlah dirimu ada di hatinya wali, karena hati wali selalu dipandang Allah dengan hujanan rahmatnya. Dan jika kamu ada di hati mereka, maka kamu pun mendapat hujanan itu. Di antara obat penerang hati adalah, pertama baik sangka kepada Allah, kedua baik sangka kepada Rasulullah, ketiga baik sangka kepada aulia Allah, keempat baik sangka kepada orang Islam, dan yang kelima selalu bersyukur dengan apa yang ada. Ciri orang yang cinta adalah, yang didengarnya cuma ucapan kekasihnya, dan yang disebut cuma nama kekasihnya. Ibadah orang arif billah cuma menzohirkan mahabbah kepada Allah saja, bukan karena mengharap surga atau takut masuk neraka. Supaya disayangi para aulia, Allah yaitu sering-sering kirim Fatihah kepada mereka.
barang siapa cinta orang soleh dan membesarkannya, maka Allah akan memberikan keturunan yang soleh pula. Supaya hidup penuh barokah, maka sayangilah dan cintailah para aulia Allah. Aku selalu berada di dalam ruh pecinta-pecintaku. Apabila ada rasa rindu di hati kalian, berarti aku maujud sudah di batin kerinduan kalian. Bacaan ketika Abah sekumpul minum obat dan minum air putih. Bismillahirrohmanirrohim, nawaitu syifa, bibarokatil Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling celaka itu senang mendapat pujian orang lain. Padahal sifat yang dipuji orang itu tidak ada padanya. Menyukuri ilmu adalah dengan mengamalkannya, menyukuri amal dengan ikhlas, menyukuri ikhlas dengan istiqomah. Sakaratul maut itu mudah bagi orang yang rajin membaca istighfar. Supaya tidak hancur di dalam kubur, adalah mencintai aulia, dengan cara sering membaca riwayat mereka. Supaya mati kita dalam keadaan beriman dan husnul khotimah, adalah jangan sekali-kali kita melihat kekurangan dan keburukan orang lain. Apapun pekerjaannya, jadi PNS, pedagang, pengajar, buruh, atau guru, usahakanlah kalau bisa seminggu sekali duduk di majelis ilmu, berkumpul dengan para ulama dan para habaib untuk menuntut ilmu agama, karena inilah jalan yang paling diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takkan pernah bisa berkawan, selama kita masih memandang dosa daripada kawan kita. Oleh sebab itu, pandanglah diri dahulu sebelum memandang diri orang lain. Orang yang beriman, ketika tertimpa musibah, ia menganggap itulah hari raya bagi dirinya, karena dosanya dibersihkan oleh Allah. Jika kita ini kehilangan sesuatu, itu tandanya Allah menghilangkan yang tidak baik untuk kita. Sebagai contoh, misalnya TV hilang di rumah, mungkin TV itu subhat, atau kita membelinya tidak berakal jual beli. Adapun teman juga seperti itu. Allah memisahkan kita dengan teman kita itu. Mungkin teman kita itu nantinya membuat, atau memberi pengaruh tidak baik untuk kita. Orang yang tidak kita senangi, malah dijadikan teman, sebab mungkin nanti orang yang tidak kita senangi itu, akan bermanfaat untuk dia. Jadi, Allah mengaturkan kita yang baik-baik datang, yang tidak baik menjauh. Mudah-mudahan kita ikhlas, dan mampu sabar dengan apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala kepada kita. Barang siapa mengamalkan doa berikut ini. Ya Allah, ampunilah umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatilah umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, lengkapilah kekurangan umat Sayyidina Muhammad. Bacalah 4 kali sesudah sholat subuh. Apapun di antara fadilah mengamalkannya adalah dimasukkan jumlah martabat fadilah wali kutub, dijadikan kaya dan mudah rizkinya, naik pangkat dunia dan akhiratnya, akhir umurnya husnul hatimah, dan lain-lain. Tetapi selain kita membaca doanya, perlu diamalkan dalam kehidupan. Harus siap mengampuni atau memaafkan kesalahan orang lain. Harus kasih sayang terhadap umat Rasulullah. Harus siap menutupi kekurangan dan aib umat Rasulullah. Harus menyenangkan hati umat Rasulullah. Demikianlah manakib, serta kisah karomah dari Sang Waliullah, Abah Guru Sekumpul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.